Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Adiansyah Wibowo. Sini saya ingin melanjutkan progres yang sudah saya buat, yaitu yang sebelumnya, video sebelumnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara dasar UI komponen, input, output, dan local storage pada Ionic. Nah, di sini kan sebelumnya sudah sempat dibuat ya folder baru, folder Ionic. Sekarang kita akan coba membuat folder Ionic, folder Ionic yang dengan nama yang berbeda. Oke, kita mulai. Caranya klik ini atau Ctrl L. Nah, kita copy, kita buka CMD. Nah, caranya CD Ctrl V. Nah, maka dia bakal masuk ke folder Ionic project ini. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara masukkan perintah Ionic start. Nah, maka dia bakal minta nih, kita pilih 0 aja. Nah, kita selanjutnya pilih Angular. Project name-nya sample app. Nah, di sini kita pilih blank karena biar polosan aja gitu. Biar polos, nggak ada apa-apa. Oke, lanjut. Ini pilihnya n modul. Nah, di sini prosesnya lumayan lama ya. Nanti saya akan skip ke proses yang sudah selesainya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita lanjut aja. No. Nah, kalau baca ya, Ionic app is ready. Oke, sekarang kita lanjut aja. Kita buka CD sample app. Nah, maka dia bakal masuk nih ke folder si sampel app ini. Sekarang kita caranya untuk ke directory nge-pop up, cari nge-pop up ke Visual Studio Code-nya dengan cara code spasi titik. Tuh, tadi bakal ke pop up ya ke Visual Studio Code-nya. Nah, langkah selanjutnya itu kita ke klik titik 3 ini di atas, ke terminal, lalu new terminal. Nah, kalau bawaan Visual Studio Code itu pasti di sini ya tuh PowerShell. Nah, kita tambahkan aja sini, sorry. Nah, pilih yang command prompt. PowerShell buang aja. Nah, sekarang kita masukkan perintah Ionic start. Nah, kita tunggu. Nanti dia bakal pop up ke default browser kita. Oke, nanti saya bakal skip ke kalau sudah dia ke pop up. Nah, maka dia bakal ke pop up seperti ini. Tampilan awalnya emang yaitu tampilan desktop. Nah, caranya supaya tampilan seperti mobile, gimana caranya? Yaitu tinggal klik kanan, spek. Nah, sini. Nah, awalnya tuh harusnya responsif ya. Nah, kalian bisa milih nih ada apa aja di sini. Ada iPhone XR 12 Pro, atau mungkin S20 Ultra. Nah, selanjutnya yaitu ini kan pop up-nya tampilan home ya. Coba kita lihat ke Visual Studio Code. Selanjutnya tempatnya itu ada di RSC atau source. Nah, di di sini tuh ada app, ada aset, dan environment. Nah, aset tuh biasanya kayak buat logo, foto-foto gitu deh.
Nah, dia ada di app ini. Nah, di app routing module IS ini. Gimana cara ngebuktiinnya? Ini aja, tahan kontrol. Nah, kita klik aja nih ke arah ini. Kemana dia ke pop up? Nah, ke home module ini ya. Kita cari tahu nih si tulisan ready to create and app ini ada di mana sih dia. Coba kita buka di homepage HTML. Kita cari. Nah, coba kita klik Ctrl F. Nah, kita ketikkan aja ready to. Nah, ada ya cara pembuktiannya. Coba nih kita acak-acak aja. Kita save. Kita buka lagi nih si browsernya. Apakah berubah? Nah, berubah ya. Dia bertambah tanda tanyanya. Nah, sekarang kita cari tahu nih di mana letak tulisan blank ini. Coba kita buktikan. Apakah di sini? Coba diacak-acak misalkan kita save. Lalu kita lihat apakah ada perubahan di blank ini. Nah, berarti benar lokasi codingannya itu untuk header ada di bagian ini. Seperti itu. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara memanfaatkan Ionic komponen ini. Karena kita akan mencoba membuat input. Coba kita ini dulu. Kita Ctrl F. Masuk dulu ke komponen. Nah, sekarang kita Ctrl F, cari input. Nah, kita klik. Sekarang kita akan mencoba memakai basic usage ini. Caranya kita hapus dulu nih. Kita ingin menghilangkan sorry. Nah, kita akan menghilangkan ready to create and app ini. Caranya hapus aja nih si ready to app ini sampai batas div ini ya. Coba. Lalu kita salin si basic user tadi, si code-nya. Kita salin, kita tempel aja langsung, lalu kita save. Coba kita lihat apa perubahannya. Nah, maka akan muncul ya si code basic usage tadi. Nah, sekarang coba kita coba komponen yang lain yang sekiranya lebih bagus lah daripada si tampilan yang tadi. Kan, kan. Nah, ini boleh deh. Kita copy aja kodenya. Kita ctrl jet. Lalu tempel. Lalu kita lihat nih apa perubahannya. Nah, berubah ya. Terus sekarang kita coba mau pakai contohnya cuman si solid input ini atau enggak outline input ini kita hapus saja. Nah, set. Oke, berubah ya menjadi outline input doang. Oke. Nah, sekarang kita
mau coba mengganti nama si outline input ini. Kita coba ya, kita misalkan mau menjadi asal kota. Kita save, apakah berubah? Nah, maka berubah ya, asal kota tuh. Lalu kita bisa ubah juga sih enter text ini, tulisan enter text ini yang di dalam placeholder, kita ganti menjadi masukkan asal Anda atau input kita save. Apa yang berubah? Nah, berubah ya, asal kota dan input asal Anda. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat supaya ini tuh bisa tersave. Caranya kita ke homepage DS, kita membuat variabel. Contohnya saya akan membuat variabel asal titik 2 string sama dengan kutip lalu titik koma. Nah, artinya itu asal, yaitu tipe datanya string. Bisa juga diganti mau menjadi boolean, integer, dan sebagainya. Itu. Lalu kita cek apakah aman. Oke, nggak ada error apapun ya. Dia aman, variabel telah dibuat. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke home page ini. Kita tambahin di sini input kurung siku kurung biasa peng model. Oke. Lalu kurung siku lagi. Seperti itu, kita save. Waduh, sebentar. Lalu ini sama dengan kutip asal kutip asal seperti itu. Sebentar, kecil asal. Nah, udah. Oke, kita lihat. Oke, aman, sudah dibuat, tidak ada kesalahan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari button untuk si tombol submitnya ini. Sorry, ke komponen lagi, button. Nah, ini. Lalu kita pilih sesuai selera aja apa yang mau buat project kita ini. Nah, ini boleh deh kita salin. Nah, coba kita lihat. Nah, maka dia bakal muncul si tampilan blok atau full ini. Sekarang saya hanya ingin mengambil tampilan
blok ini. Caranya tinggal ambil aja ini, hapus, save, kita lihat. Nah udah ya, lalu ubah namanya yaitu submit. Itu ternyata perlu keganti. Nah keganti ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat function untuk buat fungsinya itu tracking si hasil save-nya itu, submitnya ya. Kita ke homepage, lalu kita ke sini, lalu kita buat menambahkan dulu submit seperti itu, lalu kurung biasa, lalu kurung Kurawan seperti itu. Sudah. Ya, langkah selanjutnya yaitu tambahin di sini sesuai apa yang udah kita buat tadi si function itu, yaitu di submit. Oke, di sini kita tambahin klik sama dengan ketik ya, sorry, do submit kurung buka kurung tutup, sorry. Nah, coba kita ini kita refresh. Oke, aman ya, tidak terjadi apa-apa. Coba sekarang kita mulai inputannya, misalkan asal kota Karawang, submit. Nah tidak terjadi apa-apa ya, karena si fungsinya ini belum ada isinya, belum ada apa-apa kayak gitu. Kita tambahkan di fungsinya tadi, yaitu dengan mengetikkan console log this asal seperti itu, lalu titik koma. Nah, sekarang kita coba. Misalkan Karawang, lalu submit, maka ada. Nah maka dia track ya, kenapa ini bisa munculnya di konsol, karena tadi kita menambahkannya itu di konsol seperti itu. Jadi kan dia kesimpannya di konsol ya. Sekarang saya ingin menambahkan local storage. Apa itu local storage? Local storage itu database versi browser. Nah sekarang kita ketikkan perintah seperti ini, local storage set item kurung buka kutip asal koma dis titik asal lalu titik koma. Selesai. Apa yang terjadi di browsernya? Nah, kan kalau konsol kalau di refresh dia bakal reload seperti awal lagi, yaitu semuanya pada hilang. Sekarang kita akan coba masukkan input, misalkan Karawang. Nah caranya yaitu ada di sini. Sebelum kita input, buka, lalu ke memori application. Nah sini local storage. Nah localhost 8100 sama ya, berarti yang di sini. Nah yang terjadi yaitu di sini masih kosongan karena kita belum submit. Coba sekarang. Nah kita bakal masuk key value-nya Karawang seperti itu. Nah sekarang langkah selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa membuat halaman seperti home ini. Oke, kita close saja command prompt, lalu ketikkan ionic
G atau generate, tapi bisa juga disingkat jadi Ionic G. Nah, di sini ada pilihan apa yang bakal kamu generate. Nah, karena saya ingin mengenerate page, lalu pilih aja page halaman. Nah, lalu kita kasih nama nih, nama atau page-nya si halaman ini apa. Kita kasih nama account. Nah, maka dia bakal ngebuat si foldernya ini. Nah, maka bakal ditawarin nih, maka boleh si Ionic ini menjadi anonimus untuk mengambil data proyek kamu. Lalu ketik aja add kalau saya. Oke. Nah, kalau sudah, coba lihat di sebelah kiri ini. Nah, maka dia bakal muncul ya si akun ini sama seperti home. Seperti itu. Nah, kalau sudah, coba kita lihat ke browser apa yang terjadi. Nah, kenapa gini? Setiap kita menambahkan halaman baru atau page baru, maka dia bakal error. Kenapa begitu? Karena dia otomatis menjadi standalone. Nah, caranya kita masuk ke Visual Studio Code lagi, lalu pilih ke account. Nah, di account page ts ini, oke. Lalu kita tinggal masukkan di bawah ini. Tinggal masukkan perintah stand alone titik 2 false koma. Nah, kita save. Apa yang bakal terjadi sama browser kita? Nah, maka dia bakal kembali lagi kayak gitu. Oke, sekarang coba kita buka si halaman akunnya itu. Oke, nah di sini masih kosongan ya karena blank. Cara ngakalinnya, kalau misalkan pengen sama kayak home tadi, kita ambil aja di codingan homepage-nya itu. Kita sini copy, kita buka account page. Nah, di ion kontennya, lalu kita paste aja, kita save, kita lihat. Sorry, ada kesalahan. Nah, kita buang bagian ininya, if id kontainernya. Nah, masih sama aja. Lalu, nah terus kalau pengen sama, tinggal kita buka si homepage CSS-nya, SCSS sorry. Nah, kita copy, kita taruh di account page CSS-nya, paste, save. Tidak ada kesalahan ya, seperti itu. Bentar. Lalu, nah, sekarang kita coba nih ke si halaman akun tadi. Apakah dia bakal di tengah seperti halaman home? Coba saya kasih contoh. Ya bisa kita set. Apakah bakal di tengah? Nah, maka dia bakal lebih rapi, bakal muncul di tengah karena kita sudah menerapkan si akun page SCSS ini seperti halaman home tadi. Saya sudah membuat tambahan seperti Hai Bayu Diansyah. Maka kita lihat, sorry ada error sebentar. Nah, maka akan muncul nih seperti ini. Akan tetapi saya ingin seperti tampilan home ini. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, maka kita akan membuat function seperti home tadi.
Nah, sekarang kita ketikkan output text titik dua any. Nah, lalu kita masukkan di dalam ngo on init ini, yaitu tinggal ketikkan this output text local storage dot titik atau get item, lalu kita panggil fungsinya itu asal, lalu console log. Nah, lalu kita ketikkan ini hasil dari data local storage. Ini untuk nge-triggernya ya. Coba kita cek ke browsernya. Kita input misalkan yang coba apa ya, Garut, coba. Oke, ada ya dia di dalam database-nya. Lalu kita coba lihat di page account. Nah, kita lihat di konsolnya. Nah, dia terdapat ya di sini. Ini hasil dari data local storage, yang artinya kita bisa manggil si database tadi. Nah, kita langkah selanjutnya yaitu dengan mengganti si nama yang tadi ya, Hai Bayu Adiansyah, itu dengan cara memanggil si output text-nya ini. Sekarang kita coba. Nah, dia bakal secara otomatis ya, Hai Garut. Sekarang kita coba lagi input ulang ya di home. Misalkan asal kotanya Jogja. Oke, dia muncul ya di database-nya. Sekarang kita lihat nih di account, apakah dia bakal secara otomatis. Nah, Hai Jogja. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau pengen kita pindahnya dari home ke account, maka harus dikoding caranya, yaitu langkah selanjutnya gimana caranya kita bisa langsung ke pop up kalau kita sudah mengisi si inputan tadi. Nah, di sini kita tambahkan import router. Nah, lalu kita isi juga di bagian to submitnya, yaitu di this router titik navigate by URL, lalu ke pop-upnya ke account. Nah, sekarang kita coba nih ke page home, lalu kita masukkan asal kota, misalkan Bandung, submit. Nah, Hai Bandung. Nah, dia bakal ke pop up secara sendirinya kayak gitu. Oke, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.